Om Swastiastu, kembali lagi di channel Santi Dharma Chandra. Saat ini Santi berada di Bitre Gianyar, Bali. Nah, mungkin teman-teman umat sedharma juga mengetahui bahwasanya beberapa hari kemarin kita melaksanakan Catur Brata atau perayaan Hari Nyepi. Namun ada kejadian yang cukup menyedihkan nih. Karena apa? Karena ada kaum intoleran ya kan yang menodai Hari Nyepi yang ada di Bali. Nanti Santi lampirkan beberapa artikel ya tentang kejadian-kejadian yang memang tidak patut dicontoh dalam menjaga toleransi umat beragama khususnya di negara Indonesia. Namun kita sebagai umat sedharma, bagaimana Santi ingin belajar bagaimana menyikapi kejadian tersebut. Santi belajar bertanya nunas ilmu sareng Ratu Pedanda yang ada di Bitre Gianyar, Bali. Jangan kemana-mana, jangan lupa subscribe, like, dan share channel kesayangan kita, channel Santi Dharma Chandra. Suksma. Matur suksma majeng ring ida sang yang widiwasa sami sampung ngemi cayang urip miwah warep anugrahan matur suksma majeng ring. Om Swastiastu, kembali lagi di channel Santi Dharma Chandra. Saat ini Santi berada di Bitre Gianyar, Bali, sareng Ratu Pedanda. Swastiastu, Ratu. Om Swastiastu. Baiklah, sebelumnya Titiang ucapkan terima kasih matur suksma sudah memberikan waktu kepada umat sedharma untuk diberikan pencerahan seperti itu kan. Ratu, Titiang izin nunas ilmu dan pencerahan karena biar di masyarakat ini tidak simpang siur, Ratu, seperti itu kan. Kemarin kan umat Hindu melaksanakan Catur Brata atau Nyepi seperti itu kan. Namun mungkin udah viral di media-media sosial nih ada intoleran yang ada di Bali, terus ada yang merusak suasana Nyepi seperti itu kan. Nah, menurut Ratu sebagai pandangan pemuka agama Sulinggih yang disucikan di agama Hindu, di umat sedharma, pandangannya Ratu bagaimana melihat fenomena atau kejadian seperti itu? Oke, terima kasih di channel Santi Dharma Chandra, Ratu Pedanda bisa ya sedikit memberikan mungkin ulasan tentang Nyepi ya. Nyepi ini sebenarnya sangat luar biasa maknanya kalau Ratu renungkan dalam hati. Ini sangat berperan dan mengharmoniskan alam untuk menjadi lebih harmonis dengan umat manusia. Dalam Hari Raya Nyepi ini namanya tahun baru Saka. Karena tahun Masehi dengan tahun Saka beda tahun pergantiannya. Bulannya kita kan bulan Maret April gitu ya. Itu tahun Saka. Dalam Nyepi ada Catur Brata Penyepian, yaitu 4 pantangan dalam kita melaksanakan Nyepi ya. Satu mungkin pemirsa sudah sering dengar, amati geni, amati lelangwan, amati lelungan, dan amati karya. Nah, itu semua kegiatan amati geni tidak menyalakan api, amati lelungan tidak bepergian, amati lelangwan tidak mendengar hiburan, amati karya tidak bekerja. Betul-betul kita stuck diam di rumah, stay untuk akan datangnya menyambut tahun baru Saka. Nah, itu artinya di sana kita istilahnya nolkan. Nah, kalau bisa Ratu diibaratkan, mungkin teman-teman atau pemirsa punya HP, punya komputer dan sebagainya, pasti kan ada delete, artinya penuh kan memori itu. Nah, pasti kita kan delete, di restart. Nah, itulah umpamanya kalau dunia ini penuh, harus stop dia. Nah, makanya sebelum Hari Raya Nyepi ada namanya nangluk. Nangluk melasti. Melasti ke segara, misalnya H-1 atau -2 dan sebagainya tergantung di masyarakat. Di sana masyarakat seluruh yang pengompon pura dan pengompon kayang dan sebagainya ke segara melaskan upacara mekis atau melasti. Makna filosofinya adalah nganyuding malo, mengamet tidak amerto. Nganyud malo membuang kekotoran. Nah, itu dah saya bilang mendelit.
Karena full dunia ini delete kekotoran dibuang, mencari adita amerta, mengambil adita amerta, artinya menjadi istilahnya amerta atau kesuburan atau berkah itu, artinya supaya bisa di tahun yang baru ini mencari kehidupan yang baru. Makanya dalam hal harinya begitu berkaitan dengan adanya mekis atau kesegaru nganyudeng malo itu biasanya dari pura kayangan tiga dan sebagainya sesuai dengan tedun ke segara, artinya melas mekis. Pengertiannya nganyudeng malo ngamet tidak merdu. Nah, setelah hari nyepi itulah melaksanakan batur jatuh penyetran. Sudah saya dibilang tadi itu, amati geni tidak boleh kan mati, amati karya tidak boleh bekerja, amati lungan tidak boleh hiburan malam, dan amati penerimaan itu alungan tidak mendengar hiburan. Semua itu menolkan karena kita menginjak tahun baru. Dalam apa tadi melanggar gitu. Iya, melanggar. Karena kemarin sempat viral. Iya, betul. Ada orang intoleran lah, tidak menghormati Hindu, khususnya di Bali. Ini untuk melaksanakan nyepi. Itu menurut Ratu pandangan sebagai pemuka agama yang disucikan itu bagaimana itu? Iya, betul sekali. Sebenarnya mungkin pemahamannya kurang begitu mendalam tentang apa itu makna nyepi. Saya bilang tadi. Itulah saya bilang tadi, kalau di Bali umumnya orang Hindu kalau melanggar itu pasti ada awi-gawi. Awi-gawi itu? Awi-gawi itu istilahnya aturan. Aturan yang diperlakukan siapa yang melanggar pada saat hari penyepian, entah itu keluar atau kalau dia sengaja. Nah, tapi seandainya ada sesuatu pelanggar yang memang ada hal sakit yang harus rumah sakit, nah itu bisa ditoleransi. Karena urgent. Nah, itu pelanggaran karena urgent. Kemarin itu disengaja. Nah, kalau sengaja itu memang satu sisi menorehkan suatu dalam hatian mencerdai. Kita melaksanakan hari raya nyepi. Karena seperti saya bilang tadi, nyepi ini menolkan supaya tidak ada aktivitas, supaya betul-betul meninggikan diri. Karena hening buana agung alam ini, hening buana halit sehingga damai. Sehingga dalam kehidupan tahun barunya setelah kita bekerja dengan bagus, lebih fresh dia. Makanya sehari berhenti, dunia tidak bergerak, otomatis oksigen lebih bagus kan, karena tidak ada polusi udara, tidak ada solar mesin dan sebagainya, sehingga menjadi lebih tenang, lebih damai, menghidupi kehidupan yang lebih baru. Nah, makanya setiap tahun sekali break, tidak ada pekerja dengan catur berada penyepian. Nah, kalau ada pelanggaran kayak tadi, menawi bisa diselesaikan dengan kalau dia minta maaf, ya sudah, karena dalam arti ketidaktahuan atau kita bisa maklumi. Tapi kalau disengaja, Ratu? Nah, kalau sengaja ini proses ada mungkin secara hukum adat atau tidak hukum adat, dia juga tidak terima. Nah, hukum kepolisian. Nah, itu sudah mencerdai, istilahnya melecehkan agama Hindu yang memang sudah itu diwariskan. Nah, siapapun yang datang ke Bali, karena aturan, karena awik-awik yang sudah kita tentukan, seperti di mana kaki dipijak, di mana jari dilunjung, gitu. Jadi karena itu kita berlakukan di Bali, kita harus taat. Tidak boleh seunang-unang, oh saya beragama lain, tidak boleh, karena kita masuk ke wilayah kita di Bali. Karena itu yang berlaku dalam hal tatanan memperingati hari nyepi. Bahkan airport pun juga tutup. Iya, dunia pun mengakui tidak boleh, berarti di laut, di semuanya itulah untuk betul-betul menolkan, mensterilkan sehingga betul-betul damai. Karena dalam kedamaian, dalam keheningan kita mencapai suatu pikiran yang jernih, pikiran yang bagus, pikiran yang tentram. Nah, itulah tujuannya nyepi. Karena bila perlu bukan catur berata lagi. Kalau peranda cat berata. Cat berata itu bagaimana? 6 ditambahkan, misalnya kalau kita mono berata. Mono berata. Tidak bersuara dalam 24 jam dan tidak makan, mau berpuasa. Lebih tenang. Nah, karena betul-betul kita mencari keheningan. Karena Ratu Branda sering jalan itu tiap tahun luar biasa. Coba adik sendiri sampai kita tidak bersuara satu hari, tidak bepergian satu hari, tidak mendengarkan musik satu hari, dan tidak makan. Betul-betul keheningan yang luar biasa kita dapatkan pada saat hari raya nyepi. Nah, coba buktikan itu. Ratu sudah buktikan, karena Ratu mungkin melakukan tiap tahun kali itu bukan catur berata, saat berata. Nah, Ratu tambahkan 2 lagi, yaitu tidak makan dan tidak bersuara. Dia mono berata, sama-sama kali tidak ngomong dengan siapapun, diam sambil merenung. Ulat sarira gitu ya. Ulat sarira, hal-hal yang dulu mungkin kurang berkenan, tidak baik, mungkin kita bisa perbaiki. Sehingga, nah, karena kita kehidupan tetap merubah, harus lebih bagus dari kehidupan akan datang, namanya reinkarnasi, bunga bau. Karena kita hidup di dunia ini pasti ada yang salah, sehingga dalam hal
kelahiran ini terus kita berbenahi dengan lebih baik ke depan. Salah satu ini nyepi dan sebagainya, banyak tatanan-tatanan untuk meningkatkan diri, kualitas diri ke depan lebih bagus gitu. Baiklah Ratu, ini satu pertanyaan lagi. Pesan Ratu sebagai Sulingge, bagaimana menjaga keharmonisan toleransi antar umat beragama agar pas waktu masyarakat atau umat sedharma sedang Hindu tidak ada gangguan-gangguan lagi, atau tidak ada kaum-kaum intoleran yang mencederai Hindu khususnya di Bali ini, karena kan cukup sakral sekali untuk momen Nyepi itu. Bagaimana menurut Ratu? Ya, satu kesadaran diri, kembali kepada diri. Kalau kita menghargai apa yang kita lakukan, pasti tahu ini buat kita bersama, bukan buat orang Hindu saja. Vibrasinya untuk semua umat, semua yang ada di dunia ini menyebut vibrasinya tentang hari Nyepi. Kalau kita merasakan itu, apa sih artinya sehari kita tidak bepergian? Apa sih sehari tidak ada rugi, tidak banget rugi? Karena itu untuk lebih bagus ke depannya manfaatnya dari acara Nyepi ini. Nah, luar biasa, saya kagum seorang petinggi Ratu Brando ini dengan beliau bisa menciptakan seperti ini. Bila perlu harapan ke dunia pun bisa menyelesaikan seperti ini, luar biasa. Karena dunia akan mencari damai, kehidupan tentram dan sebagainya. Tidak ada permusuhan, yakin Ratu. Karena sudah bisa kita pengendalian itu dalam, apalagi tidak setahun sekali, bukan 6 bulan sekali, kita rasa lebih bagus sekali. Seperti itu bilang tadi, elektronik saja yang kita pakai terus dia banyak virus, dia bebal dia, makanya di delete, dimatiin kan gitu, di restart dulu, mati sebentar. Dunia juga begitu, harus diam, start dulu sebentar, itu hidup lagi. Nah, itu ya, timbul memori-memori baru yang lebih bagus, yang lebih meningkatkan kualitas hidup dan sebagainya gitu. Ya. Baiklah, terima kasih Ratu untuk ilmunya. Semoga bermanfaat bagi umat sedharma dan buat teman-teman baik yang nonton di channel Santi Dharma Chandra, umat Hindu atau non Hindu yang beragama lain, tolong hormati setiap kegiatan agama di Indonesia ini, karena kita kan Bhinneka Tunggal Ika Ratu. Jadi itu yang harus kita jaga, karena kita harus juga, toleransi itu tidak hanya sekedar jargon, tapi kita harus saling memahami, saling mengerti. Jangan karena umat Hindu dianggap minoritas mungkin karena di Indonesia ini terus seperti kayak dilecehkan, nggak boleh seperti itu. Kita harus saling menghormati seperti itu Ratu. Baiklah Ratu, terima kasih. Mohon didoakan agar channel Santi Dharma Chandra bisa bermanfaat bagi suku umat sedharma dan siapapun yang ingin kembali ke jalan Dharma. Dan untuk Ratu, Titi yang doakan semoga Ratu sehat selalu agar senantiasa dapat memberikan ilmu kepada umat sedharma atau masyarakat seperti itu. Baiklah, mohon ditutup dengan para Santi Ratu. Semoga channel Santi Dharma Chandra bisa bermanfaat. Om Santi, 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 Om.